ketemu lagi setelah sekian lama nggak ketemu di Rarasani. Kali ini kita siang-siang nih lagi ada di Kopi Rocky 2 Kerbau KDRK ya, bukan KDRT. KDRT tidak boleh. Tapi kalau KDRK silahkan datang ke sini karena di sini enak-enak menunya. Gitu. Dan kerbonya merah loh. Nah, kerbonya merah. Kerbo. Karabo tapi ini, karabo. Dan siang ini tadi udah ada ya, udah ada sedikit suara-suaranya ya. Sekarang ini atau siang ini saya akan ngajak ngobrol apa ya, konten kreator atau media atau pelaku media yang kerjanya itu malam-malam. Nah, siang-siang ngobrolnya, malam-malam kerjanya. Dia sudah sangat ternama di Yogyakarta, bagian happy-happy. Bagian happy-happy, bagian sehat-sehat. Bagian happy. Kita ada Mas Heri Suryono dari Jogja Party. Mas dulu kita dong. Siap. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat kawan. Semakin happy dan semakin Karena kita memang harus sehat, biar happy dan pas. Gimana Mas? Ntar malam kemana nih sana nih? Nanti malam, wah ini malam enggak padat ini Mas. Agak padat. Oh nih, ya kita sekarang lagi di hari Sabtu ya tag-nya ya. Betul. Dan memang kalau Jogja Party itu kalau weekend padat. Ya alhamdulillah Mas. Berapa venue biasanya kalau weekend? Kalau venue kita berapa ya sih? Ya paling enggak sekitar mungkin 6-8 gitu lah. 6 sampai 8. 6-8 venue. Oh. Itu baginya gimana Mas kalau kayak gitu? Ada yang itu yang benar-benar kita nerjun reporter ya. Iya. Beberapa yang kebaca misalnya kalau malam minggu tuh mungkin bisa 12 venue tapi beberapa tinggal ngirim ke kita. Ngirim bahan ya. Kalau yang nerjun reporter itu ya mungkin bisa sekitar 6 sampai 8 venue. Oh, okay. Jadi nanti yang ini Mas. Ini teh spesialnya kayaknya nih. Iya. Teh spesial KDRK nih. Makasih Mas. Kalau saya teh tariknya. Oke, siap. Enak juga ini. Saya nggak sudah ditarik Mas. Nah, jadi ada tuh yang misalnya dia minta liputan tuh antara jam berapa, misalnya jam 8 sampai jam 11, jam 12. Jadi kayak pre-party gitu loh Mas. Oke. Nah, terus nanti ada yang dia baru rame itu setelah jam 12. Setelah jam 12 Kita ya, bagi, ya. gitu kan, kita bagi jam sekian di mana, jam sekian di mana. 6 venue. Bisa lebih itu Mas. Bisa lebih. Bisa lebih. Timnya ada berapa? Ada teman-teman yang meliput? 5 lah. Ada 5 sama saya. Wah, tempat. Berarti emang hebohnya di akhir minggu ini ya, pedang itu ya? Ya, betul. Apalagi kalau misalnya ketambahan ada konser, kayak besok itu ada endek Mas. Itu saya harus rajuin anak. Segala macam. Terus kalau malam ini sebenarnya kita nggak ada kerjasama sih, tapi memang nanti kan ada Wisnu Santika itu yang ada yang di outdoor, ada yang di ulang tahun salah satu klub di Jalan Solo juga gitu. Oh, Wisantika itu kalau nggak salah nanti main di Prambanan ya? Ya, tapi malamnya lagi setelah jam 1 dia main di Platinum. Dan ulang tahun. Oh, gitu, ulang Jadi tahun. ada yang sana juga nanti Wisnu itu. Santika. Oke, itu lagi heboh juga tuh. Oh iya Banyak Mas. juga lagi naik juga tuh Wisnu Santika. Rame itu. Tapi Mas Heri, awal mulanya dirimu membangun akun Jogja Party itu kenapa sih? Apa karena emang suka keluyuran malam-malam atau memang suka dengan dunia malam, hiburan malam, atau as a business? Awalnya ya karena pengen main aja Mas. Pengen main. Jadi kebetulan saya tuh dulu pernah kerja di media Mas. Dari media. Dari media di salah satu radio swasta. Di Jogja gitu kan. Ya. Nah, kebetulan segmen juga anak muda. Oke. Nah, terus waktu kerja di radio itu kita kan sering dapat invitation nih. Ya. Dapat invitation, datang ke tempat-tempat kayak gitu pas ada event atau apa, bareng-bareng nih. Nah, terus ya mungkin karena dasarnya suka main toh. Dasarnya suka main. Tiba-tiba saya itu berubah haluan. Dapat kerjaan di luar Jawa. Nah, otomatis saya pergi dari Jogja itu 6 tahun, Mas. 6 tahun di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa. Iya, Dan iya. di sana itu kebetulan ya namanya apa, misalnya kayak katakanlah kayak dunia malam pun juga beda ya sama di Jawa ya. Jelas. Atmosfernya kan beda. Jelas, iya. Namanya pasti cuma di weekend. Iya. Terus juga kalau misalnya mau ngundang bintang tamu atau itu bisa jadi 2 bulan sekali, sebulan sekali gitu kan. Berarti hiburannya kurang ya? Hiburannya kurang. Iya. Nah, tapi tetap masih nyambung sekali 2 kali main ke situ gitu kan. Nah, terus tiba-tiba saya itu bisa pindah ke Jogja. Jogja lagi? Nah, 2015. Di kantor yang sama? Di kantor yang sama, cuman iya. yang cabang Jogja gitu. Iya. Cabang kota Jogja. Nah, terus habis itu kebetulan kalau misalnya kita mau main nonton konser yang di lapangan itu kan semalas Mas. Karena kan belum kalau hujan, belum kalau apa. Kalaupun pengen main di situ kalau nggak dapat akses, kalau harus uyuan ini wes nggak gitu loh. Hype-nya udah beda. Iya. Berarti kan
kalau kita punya sesuatu yang bisa dijual dalam hal ini adalah media gitu kan. Itu kan kita pasti akan dapat akses khusus nih. Depan barikade misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Cuman waktu itu saya lihat, wah kalau pemain yang misalnya yang pengen dapat akses depan barikade ini kok banyak. Saya pengen yang beda gitu. Oke. Makanya kebetulan temen tuh bikin Jogja Party waktu itu. Teman yang bikin? Iya, yang bikin teman saya. 2015 dia bikin. Oh, bukan dirimu tuh? Bukan. 2015 punya Jogja Party, dia bikin Jogja Party. Waktu itu dia handphonenya Xiaomi, Mas. Xiaomi. Nah, saya pakai iPhone. Tahun berapa tuh? 2016, 15. Oke, iya. Saya masih pakai iPhone 6. Oke. Ya toh? Nah, terus temen itu bilang, "Mas, nek pengen story dan sebenarnya aku pinjam HP-mu. Login aja enggak apa-apa." Iya. Ya wes login lah di situ. Jadi kok admin. Oh iya. Terus akhirnya kan sering dapat undangan nih. Dapat undangan waktu itu ada daerah Sturan, ada daerah Jamal gitu kan. Dan tahun-tahun segitu tuh bahkan sempat ngundang kayak Yellow Claw, Mas. 2017 apa pernah Yellow Claw di Bose apa ya? Di Liquid. Liquid. 3 kali itu. Terus ada DJ siapa tuh yang dari Korea tuh saya lupa namanya. Ada DJ cewek dari Korea itu yang keren. Jadi DJ Korea Sintayong. Ya, kuilah komen. Nah, terus apa namanya? Saya lihat nih kok pemain media malam itu nggak banyak. Iya. Nah, berarti kan itu peluang, Mas. Oke. Iya kan, peluang. Berarti melihat peluang bisnis. Betul. Oke. Peluang. Nah, berarti saat itu belum jadi bisnis. Belum. Oh, hanya diundang, ngeliput, dapat akses doang lah. Iya. Paling mentok dapat botol, Mas. Iya. Padahal saya nggak minum. Iya benar. Nah, terus saya bilang sama teman saya, ayo kita kembangin gini gitu. Nah, dia bilang, "Ntar dulu aja, saya lebih senang bikin event. Karena kalau misalnya jualan media partner, paling dapatnya berapa sih, Mas, sekali? Datang berapa lah, kalau saya cuma 100, 200 tuh, 500 lah paling mentok gitu ya." Nah, karena dia nggak punya pekerjaan utama, otomatis kan duitnya kan pasti pakai terus. Lah, dia kenal judi bola juga waktu itu. Wah, repot kan? Wow. Pemain itu juga. Akhirnya uangnya hilang terus nih. Pernah dia jackpot 20 juta itu, Mas. Oh, pernah jackpot. Kebagian nggak? Nggak. Nggak mau duit haram itu. Nah, terus akhirnya kan pernah tuh ada salah satu event di Platinum, lantai 3. Waktu itu pertama kali buka 2018. Oke. Itu kita bikin event di sana sama ada, saya lupa namanya, yang anak-anak apa sering ini loh, apa maksudnya kayak kelompok vokal JKT48 atau apa tuh, saya lupa itu model-model kayak gitu. Oh iya. Saya lupa namanya apa waktu itu. Nah, di Jogja gitu. Nah, di Jogja. Pertama kali main di situ tapi nggak bayaran. Oke. Kenapa nggak bayaran? Karena duitnya dibawa lari. Sama teman saya itu. Jadi dia waktu itu bilang gini, "Mas, aku buat operasional ini butuh 7 juta awalnya. Oke. Terus nanti cair sekian, tanda tangan kontraknya atas nama kamu, bukan atas nama saya sama sponsor gitu kan." Nah, terus dia duitnya belum balik udah minta top up. Minta dibayar lagi. Minta tambahan lagi. Tambahan lagi gitu kan. Terus saya percaya aja dong tanda tangan kontrak atas nama saya toh. Nah, ternyata pinter karena dia punya kedekatan dengan kepala cabang salah satu brand itu. Duitnya cair enggak ke dia bukan ke saya gitu. Nah, akhirnya karena akunnya masih nyangkut di device saya. Oh, berarti itu tidak balik duitnya? Nggak balik. Oh, dirimu dipinjam duit buat bohir di awal. Nah. Terus uang dan taktis lah ya. Ya, betul. Event berjalan dengan baik. Betul. Rame. Lancar rame. Tapi bahkan pengisinya nggak dibayar juga. Nggak dibayar juga. Minta kamu juga mengisi ya? Enggak. Oh, enggak. Okay. Aku cuma meluruskan aja bahwa akunnya tak pegang, tapi orangnya gitu. Nah, terus akhirnya saya sempat tuh saking gemesnya tuh bikin pengumuman tuh di akun itu. Iya, dulu rame ya. Dan waktu itu kan engagement Instagram tuh wah masih gila gitu loh. Jadi jumlah follower itu mempengaruhi engagement kalau dulu. Terus akhirnya orangnya tiba-tiba ngilang, akunnya tak take over gitu, Mas. Nah, kembali ke rencana awal tadi. Pengen ngembangin media karena kita pernah kerja di media. Iya. Punya basic lah ya. Basic di situ. Nah, waktu itu kebetulan memang pemain dunia malam tuh bisa dikatakan belum ada, Mas. Nggak ada. Untuk yang digital ya. Iya, kalau yang zaman dulu kan zaman kita ya. Iya. Ada Fresh Magazine. Nah, betul. Terus Jus. Betul. Gitu nah, itu lucu lagi tuh. Kenapa? Jadi kalau dulu, Mas, ya yang jadi dasar saya ngembangin Jogja Party itu salah satunya ya Fresh tadi. Fresh Magazine. Jadi kalau Fresh itu zaman dulu dugem ya, area cuman di bawah tahun 2010. Plus 2010 lah. Iya. Orang itu datang fashionable. Yes. Niat mau dugem,
biar nanti difoto. Iya. Nah, betul. cuma dia baru bisa tahu hasil fotonya dimasukin di Fresh atau majalah in-house-nya venue-venue Iya, misalnya iya. Hugo dan Iya, iya. sebulan kemudian. Mas. Iya. Terus Kalau di belakang nyari Iya. ya. Oh, ada foto aku kecil tuh ya. Iya, kecil. Dan itu kalau nongol, kalau nggak nongol ya kecewa loh otomatis loh. Padahal bayar tuh Iya, majalahnya. iya. Bukan free magazine, Iya, kalau iya, magazine kan iya. gratis kan. Iya, iya. Itu ya juga salah satu dasar kenapa pengen ngembangin Jogja Party. Nah, waktu 2018-19 itu kan story booming kan. Maksudnya jumlah follower itu mempengaruhi jumlah viewer. Iya. Iya kan? Nggak lihat needs-nya segala Iya, macam betul. ya. Oh, nah, itu orang itu siapa-siapa pengen masuk Jogja Party karena sugestinya followernya langsung nambah banyak. Oh, ketika dia masuk atau di mention di tag Jogja Party, Ya. orang bakal ngeliat seakan nge-follow. Ya. Oke. Nah, Iya. sugestinya itu followernya akan meningkat tajam. Iya. Karena saya bilang, aku semalam dapat 100 follower. Iya. Oh gitu. Oh, serius beneran? Valid betul itu. Oh, Oke. valid itu. Nah, terus akhirnya kan ya kita bangun trust, bangun percaya itu kan nggak mudah, Mas. Iya. Ya toh. Nah, orang kalau udah mulai percaya karena saya take over udah hampir 1 tahun, akunnya hilang, Mas. Hilang maksudnya gimana? Diambil dia lagi temanmu itu. Enggak, di banned sama Instagram. Ke band Instagram. Tapi itu udah menghasilkan. Ya paling buat ganti transfer Oke. gitu kan. Lah itu kenapa bisa ke band tuh? Ke band itu gara-gara dulu itu pernah di 2018-19 itu Jogja itu hampir tiap sebulan itu pasti ada pool party. Ada dulu aku pernah datang di Jayakarta. Biasanya itu kan di Tapi poolnya. kalau yang paling hits yang di Inside, Mas. Oh, Inside. Inside itu hampir pokoknya tiap bulan itu pasti bikin acara dan yang ikut tuh nggak cuma orang lokal, orang bule juga banyak. Iya. Wah, mereka dari sore itu ramai tuh. Iya, itu acara itu dari sore memang, Nah, dari jam dari sore. 5-an gitu Betul, kan ramenya. Iya, betul. pernah Nah, sekali tuh kayak gitu. Terus apa namanya? Kalau Jogja Party liputan ke situ, wah yang nonton bisa 10.000 lebih tuh. Oh, gitu. Story-nya tuh. Iya, Serius, iya. beneran. Nah. Ya karena sorry itu saya memang ya orangnya pool party kan nggak Ya. mungkin pakai jas dong, Ya, sana betul. dong. Iya. Gitu. Wah, kalau masih mau kepo bisa di highlightnya di nanti ada itu, Mas. Nah, terus Lihat ah. nah itu tadi lah. Terus kan rame. Nah, kebetulan ada salah satu follower itu waktu itu acaranya di daerah Jalan Palagan gitu. Itu dia pinjem, kan saya nggak ngawasi nih HP-nya nih, pinjem. Terus story ya mungkin apa lah yang jeplak atau gimana saya nggak tahu. Iya. Tiba-tiba apa namanya? Akunnya itu pas mau buat story hilang, lockout ngilang. Berarti belok out ya gitu. Oh, tiba-tiba udah nggak bisa posting apa-apa. Oke. Nah, terus 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu tak coba harus tuh nggak pernah balik, Mas. Oke. Akhirnya kan Udah laporan ke Instagram. udah. Terus akhirnya kan udah pakai dengan segala cara yang kita harus foto. Iya. apa dan Iya. sebagainya itu kan. Nah, itu akhirnya kan udah hopeless loh. Iya. Nah, akhirnya saya take over akun, terus bikin Jogja Party ID. Karena pola pikirnya adalah orang biar nggak lupa dengan brand Jogja Party. Jogja Party ID itu gimana? Beli apa? Ya, waktu itu saya take over akun. Oh, take over akun Sama, iya. Jadi sama-sama bergerak dunia malam gitu, terus orangnya udah nggak di Jogja. Dia bangsa pasar Jogja. Nah, langsung tak take over, tak kembangin dari awal lagi. Yang penting nggak lupa sama branding Jogja Party. Oh, selama akun Jogja Party ini menghilang, Betul. ada akun baru biar orang tuh nggak lupa dengan Jogja Partinya. Iya. Karena takutnya kalau misalnya nanti sebulan 2 bulan kita ngilang, Iya. orang lupa Mas. Iya, Dan iya, engagement-nya iya. turun. Dan tiba-tiba ada pemain baru. Tuh. Nah, iya kan? Iya. Gitu. Nah, biar kita nggak punya kompetitor kan. Iya. Tadi langsung tak kembangin. Nah, alhamdulillah di bulan ke-8 masa pandemi waktu itu. Bulan ke-8 atau bulan 9 itu kan. Nah, tiba-tiba iseng lah saya minta tolong sama orang. Dia bisa balikin akun-akun kayak gitu. Oke. Kebetulan track recordnya malah balikin akun punya artis tuh Mas waktu itu Mas. Oh. Punya Nikita Mirzani lah atau siapa itu dia bisa balikin tuh. Nah, alhamdulillah saya minta tolong. Balik tuh Mas, 3 hari balik. Bayar nggak dia? Bayar. Oke lah. 3.500 waktu itu. Ya nggak apa-apa, nggak Oh. masalah. Oh. Iya. Balik. Jasa kok itu kok. Terus karena hampir 9 bulanan nggak posting, kita posting pertama langsung boom, rame banget. Langsung gitu. Wah, rame banget. Story juga langsung boom, rame Oke. banget. Tuh. Malah tapi zaman dulu ya. Iya, Kalau sekarang mungkin 2019 kebalikannya kalau sekarang ya. kali kan ya. Kalau sekarang kan kalau kita nggak konsisten posting Ya, akan tenggelam nanti Ya, kita. betul, Nggak banyak. betul. Iya. karena kan otomatis juga Instagram itu kan cuma platform ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak pernah ngisi konten ya dia pasti males gitu. Iya. Karena kamu udah sediain gratis, kenapa kamu nggak ngisi dengan konten kan gitu. Iya. Ya udah dari 2019 kita jalan. Waktu itu kalau ibaratnya maksudnya kita nggak punya penghasilan lain Mas, itu wis akun Jogja Party mungkin hilang Mas. Kenapa kok saya bisa katakan hilang? Karena pandemi kan. Iya. Pandemi kalau misalnya saya nggak punya penghasilan, otomatis kan saya mau ngisi ngapain gitu. Iya. Gitu. Tapi ada penghasilan tempat lain, saya kembangin pelan-pelan. Udah masa pandemi 2020 tadi, 2020 awal tadi, pandemi jalan.
Terus tiba-tiba 21 ada PPKM. Ya, ada. Ya kan? Di Jogja ada PPKM, ya. Jadi tempat hiburan malam itu waktu itu misalnya buka cuma sampai jam 12. Oke. Terus kalau kita mau nayangin sesuatu itu harus pagi hari. Nayangin apa? Nayangin program atau apapun yang ada hubungannya sama venue tersebut, keramaian dan sebagainya itu harus di pagi hari. Oh, kenapa itu, Mas? Ya karena kalau misalnya dia nih, misalnya katakan buka sampai jam 1 jam 2. Buka jam 1 jam 2 kan aslinya jam 12. Iya. Nah, kalau kita upload jam segitu orang pasti Iya. rame toh. Iya, Dan iya. itu kejadian. Oh, Jadi kejadian. ada satu venue, Hah? dia itu di Jalan Damai waktu itu. Nah, dia tutup tuh jam 12, Mas. Cuma Jam 12, jam 12 malam dia tutup. Eventnya Sesuai ya. sesuai, Ya. rame orangnya. Iya. Cuman saya nggak boleh posting sebelum jam 12, saya posting setelah jam 12. Alasannya kalau nanti kelihatan rame di story saya, karena kan Datang orang ke sana. Orang kan termasuk berpengaruh ya akun saya. Iya. Itu datang digerebek selesai. Iya, kan? iya. Karena waktu itu ada peraturan dari pemerintah kalau kita flashback itu tempat kita jembatan aja nggak boleh, Mas. Iya. Beribadah aja nggak boleh. Nggak boleh. Karena rame ya. Tuh, ramean, tapi iya. masuk komunal space yang orang Iya, kumpul yang itu iya. boleh gitu kan. Terus kita nongkrong aja di sweeping waktu Iya, itu iya, ya kan. iya. Nah, ternyata postingan saya yang setelah jam 12 tadi, jam 1 atau jam 2 gitu kan. Itu viral paginya. Oh, itu postingannya reels apa feed gitu? Enggak, postingannya Story. story, Mas. Nah, di viral. Orang aduh, ini kok tempat hiburan malam jam sekian masih buka. Padahal saya upload sekitar jam 2-an itu. Wah. Terus gimana nih Ustadz gitu kan? Kita ibadah aja nggak boleh. Wah. Oh, masuklah. Ada Isu-isu satu ormas lah. Iya. Ormas agama lah, ormas agama di Jogja gitu kan. Nah, dia masuk ngomong gini viral kan di kalangan jamaah mereka kan. Iya. Nah, terus apa namanya? Akhirnya saya tuh dipanggil sama salah satu oknum. Oknum Dia mengaku pelindung dunia malam lah. yang melindungi dunia malam. Oke. Tapi dia berpura-pura menjadi kepanjangan tangan dari si ormas itu. Oh, basicnya dia adalah ormas agama. Enggak, kalau yang ngaku-ngaku ini bukan orang ormas. Ah. Yang ngaku-ngaku ini dia ya ibaratnya Ngakunya adalah dia orang ormas. Betul, Ya, tapi dengan- dan dia bisa melindungi. betul, dan Oke. dia mengklaim setiap tempat hiburan malam di masa PPKM itu kalau mau buka, Izin mau ke dia. operasional harus sudah izin ke dia. Oke. Nah, terus ketemulah sama si orang ini kan. Dia bilang, Mas itu ada salah satu tempat di Jalan Magelang itu disegel sama Pemkab Sleman karena nggak mematuhi jam operasional Oke. sama belakangnya masjid. Oke. Gitu kan. Nah, terus kalau dia mau buka lagi itu butuh 2M katanya seperti itu. Itu ngomong ke venue di sini. Ngomong sama diriku. Nah, kalau kamu bikin rusuh kayak gitu, kamu harus ganti kompensasi saya berapa gitu. Dia nggak Oke. nyebut nominal tapi. Iya. Terus Nanting ya. tapi kan saya tuh sempat tak rekam, Mas. Nah, rekaman itu kan Berarti itu ngobrol di mana? Telepon. enggak, dia ngajak ketemu di salah satu venue di Oke, dia ngajak di ketemu. Ring Road lah pokoknya. Iya. Salah satu hotel di daerah Ring Road. Kenapa waktu itu dirimu punya inisiasi untuk merekam? Waktu itu ya mungkin karena sering nonton Detektif Conan atau apa aja gitu. Berarti udah mencurigai kalau ini ada sesuatu yang nggak beres nih. Ya, gitu. Oke, betul. iya. Rekam. Nah, bodohnya rekaman itu tak share, tapi bukan tak dengerin, tapi tak share kirim gitu loh. Bukan cuma didengerin doang, tapi tak share kan. Share dipotong tuh Mas, masuk ke YouTube. Yang upload saya nggak tahu. Oke. Nah, masuk ke YouTube, dipotong cuman 2 Itu menit. video ya? Enggak, YouTube dibikin kayak percakapan kayak Oh, lirik iya, gitu. iya. Kayak lirik di Iya. YouTube. Masih ada sekarang videonya? Masih. Oh, Nanti iya. coba tak cari. Iya. Nah, pokoknya dari percakapan sekitar 25 menitan itu yang di-share cuma 2 menit lah. Oke. Yang saya cuma 2 menit. Nah, di situ dipotong yang bagian tadi itu, minta sekian itu. Dan dia- mengatasnamakan ormas tadi. Oh, berarti dia Mas aku dari sini. Kalau mau ini kamu mau bayar aku berapa? Itu Ya, gitu ya. betul. Nah, terus dia mau sama ormas itu. Nah, kebetulan saya nggak tahu si yang pengen bikin kericuan itu nyebarin link ini ke jamaah si ormas tadi. Maksudnya ada orang bermain di pihak ketiga gitu loh, Mas. Iya. Nah, terus akhirnya kan viral tuh di jamaah mereka tuh. Nah, Berarti mereka ternyata ada orang dari kita yang minta duit, ada duit. betul. Jadi maksudnya ormas Islam harusnya kan nyarinya duit kan yang maksudnya yang benar-benar jalur Iya, sekarang jalur ketuhanan lah. Iya, kan, jalur jamaah. cari dari dunia malam. Iya. Otomatis kan itu jadi plus isu kan di Iya. jamaah mereka kan. Iya. Nah, terus akhirnya ada yang harus tanggung jawab dengan rekaman itu. Nah, saya diminta menghadap nih sama si kiainya ini nih. Nah, saya ketemu sama Diminta keterangan lah ya. diminta keterangan terus tanda tangan di atas materai gitu. Apa itu isinya? Isinya bahwa saya bertanggung jawab dengan tersebut, tidak ada dari ormas tersebut yang
beneran memang Oke, meminta oke. hal-hal itu nggak ada. Saya suruh bikin video, suruh tanda tangan di atas materai, didampingi sekitar 6 santri gitu kan. Nah, ada tanda tangan saya di daerah, daerah selatan lah gitu kan. Terus, nah itu orang-orang klub itu sebelum saya ketemu sama si Kiai ini, dia saya kan bikin drama dulu, dramanya aku ini mau tutup. Akunnya. Oh, karena diancam sama orang. Iya, iya, iya. Katanya apa namanya, ada orang yang ngancam tadi Iya, toh. iya. Saya mau tutup. Saya ditelepon sama honor-honor itu. Mas, udahlah Jokar tutup jalan lah, nanti kita lindungi di belakang gini. Saya sampai diminta ketemu sama 1-2 owner, saya ketemu. Terus nanti kalau urusan apa-apa, masalah sama ini yang lindungin ada namanya Pak ini gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, Wah, heboh juga dulu berarti heboh ya? itu. Oh. Terus postingan yang saya mau pamit itu juga rame mas. Kok tutup kenapa gini. Nah, banyak toh. Akhirnya ada beberapa owner telepon, udah santai aja, aman kita lindungi gitu kan. Nah, alhamdulillah karena saya berani ngadepin sendiri si orang-orang tadi, itu jadi titik balik mas. Malahan. Oh, karena kan otomatis, ini kok maksudnya cuman demi sebuah akun sosial media, tapi karena lumayan berpengaruh untuk dunia malam itu kok sampai fighting kayak gini, dibilain. Nah, terus dia juga berani berurusan sama si orang ormas ini sampean gitu kan. Nah, padahal saya pas ketemu itu kan, alhamdulillah, ini orangnya juga baik yang orang ormas itu. Beneran memang kita asal cukup tanda tangan sama tanggung jawab sama apa yang kita lakukan aja. Tapi kamu laporkan nggak siapa orang itu? Enggak. Kenapa? Yo, enggak apa-apa, wong yang penting sama-sama kok, sama-sama cari duit di Jogja gitu aja udah. Oh. Prinsip gitu. Saya nggak lapor ke pihak berwajib, saya cuma ngomong sama atasan dia. Jadi atasan dia itu salah satu pemilik bisnis Iya, iya, iya. spa. Sama ormasnya nggak ngomong? Ngomong. Oh, ngomong, iya, iya. Tapi urusan saya akhirnya cuma Iyalah, pokoknya iya. ada salah satu pengusaha dunia malam Iya. awal yang dia punya usaha spa dan sebagainya itu nanya sama saya. Saya, Mas kok sampean nggak bilang kalau yang neko-neko anak Iya, buah saya iya, gitu iya. kan. Saya udah percaya sama si Pak ini gitu kan. Nah, terus akhirnya secara internal kan diberesin nih si orang Iya, ini. iyalah. Nah, oh jangan gini. Saya juga masih punya kepentingan sama Sujaparti Iya. buat beberapa usaha saya gini. Ya udah, akhirnya selesai kan. Nah, orang akhirnya titik balik percaya ke kita. Jadi akhirnya dari situ saya dari ada tambah beberapa klien mas. Malahan. Gitu. Iya, Nah, iya. udah mulai kelempuan tuh jalan sendiri tuh. Iya. Karena dulu hampir 6 venue, 7 Iya, venue iya. tuh semalam jalan sendiri saya mas. Sendiri. Oh. Jadi misalnya jam 11 saya di mana, atau jam 9 jam 10 misalnya katakan saya di skala nih. Iya, iya. Nah, nanti jam 10 11 saya di mana, misalnya atau jam 11 saya di mana, misalnya di Buse gitu sampai jam 12. Ya habis itu saya pindah ke Liquid. Pindah lagi ke mana? Ke Halu, pindah lagi ke Platinum di Jalan Solo. Wah, pernah itu Pak, pas pindah-pindah itu pas hujan banjir itu Mas. Maksudnya ya drainasenya kurang bagus jadi menggenang Iya, toh iya. jalanan toh. Pakai motor Mas. Tetap bola kau nih. Oh, sampai di Jalan Solo itu di Platinum basah semua loh. Akhirnya saya cuman pakai pakai tank top apa? Lalu terus kabeh ya. Terus Ya udah masuk aja. Yang penting dapat konten gitu. Serius sebenarnya. Total harus bekerja ya. Oh, waktu itu. Oke, Nah, oke. terus alhamdulillah saya mulai hire 1 orang sampai sekarang kita hire 5 orang gitu. Wah, keren. Jalan seperti Membuka itu. lapangan pekerjaan. Betul. Oke. Dan alhamdulillah kan ya berarti mau nggak mau Sujaparti kan sekarang udah berapa ya? Saya kelola dari 2018 kan. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Udah 7 tahunan, Mas. Terus Jogja Party ini kan juga pernah beberapa kali aku pantau ya, mengadakan dirayakan ulang tahunnya ya. Asik dong Mali. Ya asik Mas. Cuman ya itu tadi kalau ulang tahunnya nggak cuan aku males Mas. Jadi kadang tuh banyak gini Mas. Misal nih, mau dadain ulang tahun. Milihnya itu adalah mau datengin artis siapa? Wih. Artis nasional itu. Yang bayar dari sponsor itu. Oke. Cuman kita tidak dapat apa-apa. Cuman dapat exposure doang. Nah, Dapat menurutku, berita doang. menurutku hal itu udah lewat lah gitu buat Sujaparti gitu. Iyalah, kita sekarang udah ngomongnya bisnis aja, Yes. gitu kan transaksional aja ya, gitu. Betul. Oke. Betul. Nah, jadi saya ingat saya terakhir kali kita dirayakan 2000 berapa ya? Kalau nggak 21 22 lah saya lupa. Oke, iya. 22. Dua-dua itu bintang tamunya? Bintang tamunya malah nggak ada, tapi dibikin serba Jogja Mas. Jadi di ada tempat dugem. jadi ada di waktu di Buse ya. Jadi kita bikin kayak Pelengkung Gading itu. Dekorasinya. Terus apa namanya? Ada angkringan tapi jualannya bukan es teh. Jualannya black label Mas. Red label gitu. Itu dibuka lagi nggak tuh?
Nah, terus apa namanya? Jadi orang tuh pakai baju Jawa semua, Iya, iya. servernya pakai baju Iya. Jawa semua, karena emang pengen bawa brand Jogja gitu kan. Nah, Jogja Party tadi. Nah, terus lama kelamaan juga karena mungkin jenuh dan juga masih pandemi, saya nggak mau dirayain lagi tuh. Oke, iya, iya, Udah iya. biarin lah gitu kan. Kita ngadain nggak masalah. Yang penting bisnis cuan. Oh, seperti itu. Nah, terus akhirnya sebentar, 21 atau 22 ya aku lari. Nah, terus akhirnya dari situ kita kan jadi nggak mau bikin event lagi mas, Ya. karena nggak cuan. Oke. Karena nggak cuan, akhirnya saya nggak mau bikin event lagi. Oh, dua bener, dua terakhir, Dua-dua. dua. Nah, menurut saya kayak gini nih, dibikinin. Oh ya kan, bangun gading tuh. Oh iya, 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 iya. Tuh, nah, Kayak di bandara gitu-gitu ya. Nah, ya. Bikinin bagus lah pokoknya. Nah, terus akhirnya, masa event gede-gede kita cuma dapat cashback berapa gitu? 1.500 mas. Pelok. Ya kayak uang liputan aja. Makanya, nah, terus saya nggak mau bikin event karena nggak pernah menguntungkan secara materi Iya, iya, gitu iya. kan. Orang cuma pinjam nama dan Iya, tapi iya, nggak iya, menguntungkan materi. Padahal kita pasti semalam itu kalau cuma ngejar 100 juta Di tuh acara itu berapa? 160 juta mas. Pelok. Venue itu dapat segitu. Wih. Ya itu omset sih. Iya, iya, iya. Ya paling bersih berapa? 40% lah, 30-40% kali ya. Ya, ya Nah. kita paling-paling enggak katakan 1 jutanya gara-gara acara itulah. Iya. Iya, iya, Kan? iya. Nah, terus akhirnya kita nggak pernah bikin event, cuman liputan. Nah, sampai akhirnya saya menemukan nih buat pengembangan usaha saya harus bikin event, Oke. tapi harus model sharing. Oke. Nah, alhamdulillah sejak ya mungkin Sharingnya itu sekarang- bagaimana maksudnya? Jadi saya ditarget semalam saya target 100 juta misalnya. Ah, Nah, saya nanti dapat 10%. oke. Nah, itu baru menguntungkan. Oke, itu kamu modal nggak untuk itunya? Enggak. Ya paling modal bayar DJ doang lah. Oh, oke. Oke, Sama iya. kreatif aja. Iya, 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 iya. Makanya oh mungkin kita mainin visual atau apa gitu. Iya. Tapi masih- Justru itu enak. Jadi Iya. kita juga gerak juga nih di acaranya Betul. dapat target segitu kan? Betul. Iya, iya. Karena iya, kebetulan per venue tadi kan tuh rata-rata tuh gimmicknya adalah ketika mau hire kita itu rata-rata adalah kayak nambah marketing baru mas. iya. Oh, iya, 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 iya. Karena dia kan nggak mau loh misalnya katakanlah wah saya dampaknya apa ketika saya iklan di Jogja Party. Nah biar menekan pengeluaran tadi akhirnya mereka rata-rata gimmick ke kita itu ya beneran kayak nambah karyawan baru ya Iya, iya. otomatis harganya tidak lebih dari Iya, iya, iya. harga karyawan Iya, baru iya, tadi. iya, iya, Ya iya, plus iya. minus Sama UMR aja, lah iya, gitu iya, kan. iya, Nah, sama plus aja. minus UMR kan. Akhirnya UMR Jogja lagi. ya ya lebih dari UMR Jogja tapi ya nggak lebih-lebih banget lah gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Akhirnya kan saya bingung nih maksudnya kalau dinaikin ya susah tapi kalau dan bisa pergi Iya. kalau nggak dinaikin kita nggak dapat Iya. anu nih kadang kan follower nambah Iya, iya. engagement nambah gitu kan. Nah akhirnya tadi kepikiran event tadi mas 6 bulan terakhir ini kita Oke. jalan. 5 bulan terakhir ini lah Dari udah berapa kali bikin? ya hampir tiap minggu selama 5 bulan ini Target terus? 6 kali nggak target Hanya 6 kali. hanya 6 kali Wih. Itu ya anggap aja misalnya penghasilan dari event itu sorry saya sebut nominal ya Mas. Nggak apa. Anggap aja misalnya saya dapat 100 ya berarti saya nombok anggap aja 10 juta 10% ya lah. Oke, oke, oke. Masih masuk akal kan? Ya kalau dikalikan 6 bulan ya masih menguntungkan sekali. Ya kita tidak bisa ngomong perfeksionis harus semuanya berhasil lah. Itu Betul, nggak jelek juga kayak gitu kan, nggak bagus juga. Jadi kita malah nggak ada koreksinya nanti kan, kayak gitu. Karena saya mikirnya gini mas misal katakanlah saya mau sama karena kan dulu pernah punya pengalaman di dunia event organizer juga saya mikirnya gini kayak misal nih katakanlah dengan usia saya sekarang di atas 30 saya gabung sama anak-anak ini bikin event berarti kan saya udah harus naik kelas nih Ya, ya kan misal nih saya katakanlah kayak besok misal ada Simon Fest dulu yang ada si Opik sama Bernadia itu ya, Api dia festivalis di nah, Adams. ya kan nah itu katakanlah modal buat event itu kan anggap aja buat produksi aja pasti 1 M lebih 1 kan M ya. tapi dia kan dapat baliknya juga Betul. oke gitu. Iya, iya, iya. Nah, cuman kan itu event kan setahun paling berapa kali sih? 2 kali udah. Paling 2-3 kali doang Nah, maksimal. 2 kali udah maksimal kan. Dan dia hire orang berapa orang? Berarti kan bersih dia Iya, iya. banyak tuh, Mas. Nah, mending saya bikin yang reguler. Pelan-pelan. Nggak gede, Nggak gede, tapi Hasilnya reguler. reguler. Itu. Angkringan. Ya. Nggak mahal, tapi sekali makan orang nambah sate usus, Betul. nambahin ini. Betul. Seperti itu. Sebagai diversifikasi usaha dari Jogja Party. Iya, 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 iya. Ya kita nggak tahu nanti mungkin siapa tahu jadi bisa punya channel podcast, bisa punya apa. Kita Oh, itu nggak tahu. pengembangannya. Pengembangan usaha nanti. Oke, tapi gini, Jogja Party ini kan akun dunia malam dan masih orang masih menganggap itu hal bukan yang tabu ya, hal yang Abu-abu. 18 plus lah Ya. kita ngomong ya. Betul. Itu pernah nggak sih ada
tentang aku dipanggil sama pemerintah atau sama kepolisian. Enggak. Ya kalau yang pasti sih Mas, kita beberapa kali itu Diminta informasi lah misalnya gitu. pasti pernah. Oh gitu gitu. Ya saya bisa dapat centang biru ya gara-gara diminta informasi itu. Oh gitu. Jadi Agen ganda berarti dua. ya intinya sih gini. Mungkin kita ya dibanding kayak perapian cover dan sebagainya kita mungkin ya cuman ya 10%-nya lah dibanding perapian cover. Iya, Kalau iya. secara pengaruh gitu kan. Ini perapian cover emang karena dulu saya podcast pertama kali dengan perapian cover ya. Ya. Emang mengerikan dia. Ya. Bener-bener istilahnya dari kepolisian langsung dia direct ke dia langsung Ya. bisa gitu loh. Pastilah pernah ketika misalnya ada apa namanya kayak intelijensi atau apa Iya, itu iya. dia laporan itu pasti menyertakan screenshot atau apa dan sudah itu pasti ada. Cuman memang tidak seviral perapian cover Oh, karena iya. memang kita segmennya kan Iya, beda. iya, gitu. iya, 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 Seperti iya, itu. betul, betul, Nah, betul. cuman ya itu tadi kembali karena udah pengaruh usia, pengaruh kita punya kebutuhan lebih dan Iya, sebagainya, otomatis sisi bisnisnya harus dimainin tuh Mas Arga. Betul. Betul kan? Ngapain kita mau viral kayak gimana nih ada duitnya? Harus oportunis lah. Ya Betul. mohon maaf, saya dengan segala hormat terhadap salah satu grup di Facebook yang tidak mau dihargai, ya toh. Tapi kan ada titik jenuhnya itu Mas, Jun Sewu loh. Iya. Ideologi juga nggak harus ini juga ya. Gitu. Betul, Tetap betul. dapur ya harus tetap mengebul. Ya, benar. Nah, gitu. akhirnya rumah lunas itu Mas. Kayak Wah, Mas ini Jafar dia dari Jogja Party itu. Dari ada. Saya minta apa? Ternyata dari Jogja Party itu menghasilkan rumah. Ya, alhamdulillah Mas. Gile. Ya dari sini 500 meter lah, 300 meter lah. 300 meter. Banget, Tegar rumah. Iya. Padahal ya di Jogja Mas Arga tahu sendiri harganya Iya, tanah iya, mau iya, seperti iya. apa tuh. Ya walaupun itu dulu pakai nyicil, tapi kan udah Tidak masalah. tapi Tidak udah lunas masalah. yang penting Iya, sekarang. iya, udah lunas. Udah punya rumah Jogja Party. Keren sekali. Terus suka dukanya apa nih? Suka duka Ya, di Party? yang pasti itu capek Mas. Karena saya punya pekerjaan siang Iya, loh. iya, pekerjaan Nah. di pagi hari sampai sore itu Ya, ya. betul. Jadi capek. Terus kadang kita diremehin. Kalau Diremehin. orang yang kalau dia mungkin nggak pernah kepo Jogja Party, nggak pernah follow Jogja Party, nggak pernah tahu Jogja Party karena mungkin dia nggak suka online itu ya. Itu pasti ngeremehin. Apain nama akun Jogja Party? Cuman kan ya karena kita bermain segmentasi itu Mas. Iya, iya. Otomatis kan saya nggak peduli dengan orang-orang kayak gitu. Iya, iya, Saya peduli sama yang dia merasa punya kebutuhan soal Jogja Party. Iya, aja. Gitu. iya, betul. Dan satu lagi, jadi misalnya katakanlah Jogja ini kan pemain akun itu kan banyak Mas. Ya toh? Akun info. Akun info itu ada Iya, banyak banget. iya. Dan ada beberapa yang ibaratnya sekali placement aja udah bisa UMR Mas harganya itu. UMR Jogja Info, Jogja Info. Misalnya kayak gitu ada. Jogja Info sekali placement UMR tuh. Jogja Info tuh. UMR kan. Nah, Saya kenal tuh sama ownernya. nah iya. Jangan di-follow ya. Jangan di-follow. Kebanyakan follower dia. Udah parah dia. Otomatis ya kalau kita nggak punya segmentasi khusus, nggak punya minat khusus gitu, itu kan mau jualannya gimana? Iya. Udah salah kalah Iya. follower tuh, Followernya Mas. udah banyak pemainnya. Betul. Udah kalah follower itu Mas. Iya. Kalah follower, kalah engagement. Iya. Makanya Jogja Party pengen bikin yang beda. Nah, selain itu ada lagi ya goda-godaannya. Yo nek godaan ini banyak Mas, apalagi anak buah saya itu yang nggak tahan godaan itu. Pernah ajar tuh, jadi kadang misal katakanlah dia pengen cepet-cepet liputan, jam 2:30 udah balik, padahal standarnya kan jam 3:30. Iya, gitu iya. ya. Nah, masa aku mau balik cepet-cepet ngapain? Udah ada yang nungguin di kos, kurang ajar tuh. Oke, ya nggak apa-apa lah. Oh. Maksudnya nungguin di kos itu buat ngobrol kan, ya kan? Kalau nggak itu dia kadang ini, jadi misalnya masuk kemana gitu kan, lagi liputan, terus ketemu cewek di situ, cantik itu Mas, bawa pulang lah, kurang ajar. Iya, maksudnya bawa pulang diantar pulang ke tempatnya kan, gitu iya. kan, diantar pulang. Padahal kalau saya nggak mau itu. Aku kok nyapu, nyapu terus. Oke, gitu aja deh. Terima kasih, Siap. Mas Heri Suryono sudah berbagi-bagi Sama-sama Sarga. tentang media di dunia malam. Ya. Karena memang di Jogja jarang banget ada media seperti ini gitu Ya, ya. Dan betul, ternyata betul. emang dunia malam itu juga bagian dari mata pencaharian banyak orang juga. Yang kita pasti ini bilang. Mas, sorry, terakhir closing statement ya. Jadi intinya kalau kita mau serius ngembangin itu, mau segmennya seperti apa, apalagi kalau bermain segmentasi lebih enak ya. Iya. Itu buat di Jogja ya, sebuah kota kecil yang dinamis seperti ini. Iya, sangat itu, dinamis. Apa namanya, menguntungkan Mas. Serius loh. Maksudnya saya jualan konten yang ibaratnya saya kan jualan jasa nih Mas. Iya, Irfan. iya. Saya bukan jualan yang ibaratnya apa namanya harus punya modal apa. Ya selain jumlah modal follower ya. Iya, memang. iya. Itu ya menghasilkan Mas. Dan nggak usah ngomong nganu lah, nggak usah ngomong UMR lah. Lah anak buah saya aja tak gaji UMR loh Mas. Ada 5 loh. Iya toh? Udah bisa menjadi dinas ini.
Dinas Seru, beneran. kerja party. Jadi Iya, iya. intinya kan buat teman-teman yang lain kalau memang merasa itu ada potensi bisa dikembangkan. Udah berapa sekarang? Apanya? Anak Timnya? gua udah 5, Mas. Semoga tahun depan jadi 10 Amin, amin, amin. ya, dengan UMR dan Siap. 10 gitu ya. Siap, siap. Dan bisa menasional. Ya, Party. betul. Terima kasih Mas Sama-sama. Heri Suryono Siap. sudah berbagi-bagi di sini. Sehat kawan? Pasti pas. Happy. Happy. Bagi lagi di Rasading berikutnya.